Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya. Walaupun bukan cuma saya sendiri, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 bersama saya. Sebenarnya masih ada lagi di sana dan di sana. Tapi karena mereka itu sama saya itu tidak sedekat mereka lah. Mereka juga dekat, tapi ini yang lebih dekat lagi. Nah, jadi sambutlah salam dari kami semuanya, walaupun belum berjabat tangan. Ayo sahabatku semuanya, saudaraku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini gue mau kenalin satu persatu saudara-saudara gue yang berasal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Sekarang kita mau kenalan dulu sama abang, siapa namanya bang? Ilham. Bang Ilham. Dari mana? Di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Abang? Suhaimi dari Kalimantan Barat. Ini abang? Salahuddin dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ini Jerry dari Kalimantan Barat, Pontianak. Salam kenal. abang? Nama saya Maulana dari Kalimantan Barat, kota Pontianak. Sepertinya kalau kayak gini yang moderator tuh bagusnya sebelah sini dan gua di sini ya kan. Nah, jadi gua mau alih dulu sini moderator. Lu di sini, gua di sini. Biar agak oke. Lu di sini boy. Gini. Di sini lagi ya. Oke, boy. Gua di sini ya. Oke. Lu ke sini lagi. Oke. Si moderatornya nampak kan? Ya. Jadi guys, kali ini malam ini gua wapsi ataupun balik lagi ke rumah setelah 3 hari gua keluar ikut jamaah tablik dari Kalimantan Pontianak. 4 bulan. Karena ini adalah momen yang sangat langka dan ini tidak mungkin terjadi lagi. Mungkin momen ini hanya bisa dilihat dari YouTube saja nanti kalau misalnya mereka udah balik ke Kalimantan. Karena kemungkinannya sangat kecil sekali kita bisa berjumpa lagi kalau tidak Allah yang kasih untuk berjumpa ya. Benar ya. Hanya Allah yang mampu mempertemukan kita dan memisahkan kita. Karena pertemuan kita ini benar-benar karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nah, jadi Ustaz kami. ayah ini ada Bapak Ustadz kita. Ustadz kita. Jadi Ustadz ini banyak mendidik saya di sini, guys. Banyak ngajar saya, ngasih saya ilmu. Jadi saya yang nggak tahu cara ini itu banyak. Jadi alhamdulillah banyak juga dapat ilmu dari beliau. Jadi abang siapa namanya bang? Abu Syifa. Bang Abu Syifa. Bang Abu Syifa ini adalah salah satu pemilik pondok tahfiz di Pontianak, Kalimantan Barat. Semoga kita doakan tahfiznya makin besar ya. Makin banyak. Jadi nanti di situ banyak santri-santri yang bisa keluar kan. Amin. Katakan Ustaz saya ke Mekah Madinah ya Amin. Bang. Rumah tahfiz, rumah Quran saja. Rumah Quran saja. Cuman anak murid Ustaz saya udah ada 2000-an. Oke, ini silakan moderatornya apa yang mau dipertanyakan sama saya. Karena tadi siang gua udah proses buat mereka. Gua pulang. Saya Rahmat. Oke. Lama pergi. 3 hari kenal kawan saya tak tahu namanya. Pemirsa, sekarang kami mau saya dari perwakilan dari Jamaah Kalimantan Barat yang bergerak selama 4 bulan jalan kaki, rutenya di Batam. Jadi kami mau, ini salah satu daripada taskilan kami yang selama ini masa keluar 3 hari. Sekarang beliau nih sudah tangguh ataupun sudah mau pulang. Jadi ada pesan kesan dari kami dan mungkin di situ ada yang beberapa pertanyaan yang kami akan kasih kepada beliau sehingga beliau ini mana bisa motivasi untuk ikut ya kami seperti ini. Oke, Bang Rahmat. Pertanyaan kami untuk Bang Rahmat, kenapa bisa sebanyak yang udah jamaah yang bergerak di kota Batam ini, ya kan? Kenapa jamaah kami yang Bang Rahmat ya senang ataupun ya lihat kayaknya pingin merasakan nikmatnya ataupun mencoba daripada ataupun merasakan pergerakan jamaah ya di orang katakan ini jamaah tabligh. Gimana Bang Ahmad? Apa kesan Bang Ahmad melihat dari jamaah pergerakan kami ini? Sebenarnya bukan rombongan Kalimantan Barat, bukan rombongan antum doang. Ini bukan baru pertama kalinya gue ikut sebenarnya. Dari kecil juga udah. Cuman selama di sini ada beberapa kali ikut jamaah dan
memang nggak tertarik dikarenakan tanda kutip ada sesuatu hal yang membuat saya itu malas dan tidak mau dan tidak. Tapi walaupun saya tidak mau ikut, saya tetap ikutin karena saya di situ menjumpai yang namanya ada satu sifat di keluarga jamaah ini yang saya nggak bisa pungkiri dan saya tidak bisa membohongi perasaan saya bahwa di dalam jamaah tabligh itu ada sifat mahabbah, sifat kasih sayang, sifat menyayangi sesama muslim. Itu saya nggak bisa dapatkan hanya di jamaah aja. Walaupun kita misal saya berteman itu berbeda di lapangan dan di sini di jamaah ini. Kalau berteman di jamaah ini rasa mahabbahnya itu benar-benar apa ya namanya, dapat gitu, bisa dirasakan sampai ke hati, sehingga pada saat kita mau keluar pun, mau berpisah pun itu bisa menetesin air mata. Allah. Kemarin juga pernah, kemarin waktu di Kalimantan gitu, di Pontianak ada jamaah dari Kalimantan. Kemarin saya merasakan juga, karena saya takut itu terjadi. Saya tuh kan orangnya tuh nggak pernah nangis ya, tapi kalau udah kena jamaah nih lebih cengeng daripada anak bayi saya. Allah. Untuk di jamaah yang dari Kalimantan yang kelompok 2 gelombang 2 ini aja saya udah 2 kali nangis. Allah. Pertama dibuat sama bintang film kita, adik kita ini. Sini Salahuddin. Sini. Ini saudara saya ini Salahuddin ini yang bikin saya menangis pertama kali ketika dia mau jaulah malam. Pada saat itu dia berdoa dengan tulus dan dengan ikhlas dari hati. Saya secara refleks, bukan dibuat-buat, menangis mendengar doanya. Lalu saya minta dia untuk menyampaikan ceramah bayan kembali tadi maghrib, ditunaikan sama mereka. Saya menangis lagi 2 kali, saya menangis dibuat sama dia. Dan ya itulah, begitulah. Oke, Bang Rahmat. Jadi selama pergerakan selama 3 hari, yang hari yang keberapa yang bikin Bang Rahmat ini ya terkesan? Apakah hari pertama, apakah hari kedua, dan hari ketiga? Hari apa yang bikin Bang Rahmat terkesan, betul-betul terkesan dengan jamaah kami ini? Yang paling terkesan itu hari ketiga dan kedua, malam kedua pas dia bawa gua pergi, sama malam tadi ini ketiga. Karena pada saat hari kedua gua dibawa jaulah sama salah satu ustadz yang membuat saya bersemangat, karena pada saat dia ginikan badan saya bergetar, semua badan saya merinding. Allah. Itu ustadz tadi yang tadi di sini tuh. Dia giniin saya dan saya tuh lillahi ta'ala, badan saya tuh bergetar merinding dan saya Masya Allah udah diam saja saya sampai ke rumah penduduk. Dan itu pengalaman pribadi nyata dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, ini dia yang bikin saya nangis itu waktu mau ke rumah jamaah. Yang ketiga tadi waktu dia ceramah, itu yang paling berkesan. Semuanya berkesan, semua berkesan. Tapi yang paling berkesan adalah kalau misalnya dia tadi ceramah saya nangis. Kemarin dia mau berangkat saya nangis. Itu salah satunya. Tapi semuanya berkesan, tidak ada yang tidak berkesan. Oke, Bang Rahmat. Di sini kami ya ada beberapa banyak ya program yang mungkin ya tidak seketat seperti jamaah yang lain. Di sini kami ada program yang namanya musyawarah, taklim pagi maupun muzakarah zuhur maupun targhib asar maupun bayan ataupun jaulah, ya kan? Dan silaturahmi, mungkin dia makan bareng-bareng, ya kan? Bahkan irosa maupun ya. Nah, jadi dan lingkupan program seperti yang kami sebutkan ini, dan program mana yang bikin betul-betul Bang Rahmat ini memang senang betul dengan program yang tersebut? Program mana? Apakah memang ceramahnya, makan bareng, ataupun dari segi ceramah, ataupun dari silaturahmi? Silakan Bang, dari program mana yang bikin terkesan? Sebenarnya kalau dibicarakan tentang itu ya, sebenarnya itu semuanya terkesan, nggak ada yang nggak terkesan. Masing-masing jamaah yang pernah saya ikutin itu semua ada kesannya, ada yang membuat saya jadi teringat di masing-masing tempat ada. Tapi kalau untuk di jamaah ini
yang membuat saya sangat terkesan itu tadi. Pertama saya jumpa celana di situ basahan dipakai untuk 8 orang satu. Kalau ini terkesan dari hati nurani ya, hati saya itu terketuk. Ini karena lillahi ta'ala, hati saya itu ya Allah, satu celana dipakai 8 orang. Itu kalau misal kesan hanya keduniaannya, ini ya saya terkesan sekali jam tangan. Nah, ini kesan ini sehingganya saya minta, tapi saya nggak mau, bukan minta ya. Maksudnya saya pikir apa, saya gimana nih bang biar saya bisa punya jam tangan ini, kesan dunianya ini dah. Untuk kesannya ada 2 macam ya, ini kesan dunia. Iya. Nah itu kesan celana. Dan yang abang tanyakan adalah dari semua kegiatan di sini apa kegiatan yang paling saya terkesan kan? Iya. Jujur, yang paling saya terkesan adalah saya di sini mendapatkan bimbingan dari seorang ustaz. Karena selama saya mengikuti keluar di jamaah-jamaah itu saya belum menemukan yang seperti ini. Ya, ada ustadznya, saya belum pernah jumpa. Saya belum dapatkan, mungkin banyak tapi saya baru pertama kali. Adalah ustadz yang ngajarin sholat, yang ngajarin baca Al-Quran. Selama ini saya nggak jumpa. Jadi dia bisa memberikan ilmu-ilmu yang kita banyak kurang sebagai orang awam nih. Bacaan-bacaan yang salah dibenarkan, cara sholat diajarkan yang benar, dan juga cara-cara harokat itu entah apa semua segala macam lah ya. Itu yang paling terkesannya. Sama ini dia yang paling terkesan ini. Pas keluar itu dia nangis itu. Terkesannya dia berbeda dengan terkesannya Ustadz. Kalau terkesannya Ustadz itu saya dapat ilmu. Kalau terkesannya dia punya mahabbah yang luar biasa yang membuat kita itu menjadi hati ya. Dia saya dikenainya dia tuh mainnya ke hati gitu. Dengan dia berdoa, dengan dia tadi aja dia berceramah nih, sorry maaf tidak membeda-bedakan ya. Saya belum lihat abang ini semua, belum lihat ini semua. Saya nggak lihat semua. Tapi dari semua yang ada di sini yang ceramah, saya paling berkesan sama beliau juga. Tadi dia bikin saya nangis juga. Ya Allah, Bang. Bukan karena apa ya, nggak tahu itu Allah yang kasih ya. Benar ya. Nah, begitulah kira-kira, apalagi bang. Ya, jadi oke, ini dari perwakilan. Mungkin Boleh, ada teman-teman. boleh ngomong-ngomong, Ya, betul. boleh, ya. Jadi memang di sini ya mungkin ada teman-teman ya selain saya, mungkin ada teman-teman juga termasuk Bang Ilham. Bang Ilham, tolong Bang Ilham. Apa yang ya mungkin ada satu pertanyaan dari Bang Rahmat ini. Kapan? Nanti semuanya Anda mau persiapan, saya mau persiapan. Sekarang Bang Leri. Apa yang bikin Bang Leri ya ada motivasi untuk Bang Rahmat nih, pesan dan kesan pertanyaan yang khusus apa? Silakan Bang Leri. Yang pertama buat Bang Ahmad, semangat dan selalu berdoa. Dan satu yang saya lihat perjuangan beliau untuk menikahi wanita yang dia cintai. Saya doakan beliau langgeng dari awal sampai akhir. Amin. Dan dapat keturunan anak yang hafiz dan hafizah. Amin. Lu ada nanya nggak sama gue? Lu mau nanya apa sama gue? Jadi saya ingin bertanya dengan Bang Ahmad. Sekarang sebelum lu nanya gue nanya dulu sama lu ya. Lu tuh aslinya mana sih? Kalimantan, Kalimantan mana? Pontianak, Iya kan Kalimantan Pontianak kan? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya. Ini udah berapa lama keluar? Udah 8 tahunan. 8 tahun dia keluar. Jadi nggak apa-apa lah. Lu tanya aja sama gue. Karena gue baru. Ayo. Jadi saya ingin bertanya sama Bang Ahmad. Lupa ya, baik. Apa nak Oke, tanya? lu cari dulu pertanyaan lu. Dia tanya dulu. Kita kasih ke si ini, si Gendut. Jadi boleh tanya. sekarang Gendut. geser ke samping Bang Rahmat. Dan namanya Bang Suhaimi. Bang Suhaimi, sekarang kami mau bertanya dengan abang ini. Mungkin ada satu pertanyaan atau motivasi buat Bang Rahmat ke depannya, ataupun ada pertanyaan yang ya nanti sehingga jadi ada motivasi untuk Bang Rahmat tersebut. Silakan Bang Suhaimi, ada? Dah balik dah. Dah bertanya lagi. Salah. Untuk Bang Rahmat, apakah ke Ini depannya? dulu. Oh dia. Salah lagi. Udah Jadi, dapat Lu dekat sini biar nampak muka lu. Bang Ahmad. Ini jatuh lagi, Boy. Jauh lagi, Boy. dapat tadi. Terus gimana? Untuk Bang Ahmad, Ah, pertanyaan dari saya, tunai hajat apa mungkin malam ini atau besok perpisahan kita, hajat-hajat apa yang mesti kami tunaikan, dan
apa keluh kesah yang tak enak tolong sampaikan buat kami, pesan-pesan buat ke depan dan buat kami. Soalnya kami ini bujang yang keluar. Oke. Aja masih. Sebenarnya kita itu kalau di dalam jemaah ini tidak boleh menceritakan apa yang kita inginkan terhadap orang, ya kan? Tapi kali ini saya menceritakan karena saya tahu dan sadar nggak mungkin keinginan saya ini terwujud dan tidak mungkin terlaksanakan dan tidak mungkin akan terrealisasi. Harapan dan keinginan terbesar dalam hati saya sampai saya di sholat asar itu menangis juga. Nggak tahu lah ya, lembut kali hati saya tuh selain kena jamaah nih. Nah, harapan terbesar saya itu mereka tuh bisa hadir duduk di pernikahan saya. Saya sampai nangis. Tapi dalam hati saya nih, dalam hati saya minta gitu. Mereka hadir ya Allah di pernikahan saya. Tapi saya nggak ngomong, nggak ngucap, nggak bicara. Tapi mereka hadir. Saya ingin mereka hadir di pernikahan saya. Itu harapan paling terbesar saya. Sebenarnya itu. Tapi kan kembali lagi, mereka ini juga punya tugas masing-masing. Mereka juga seorang musafir. Jadi tapi kalau harapan saya yang harapan terbesar saya ya dalam hati ya mereka itu saya pengen mereka itu hadir di pernikahan saya, tapi saya sendiri pun nggak mampu, nggak tahu gimana ya caranya biar bisa datang begitu. Saya nggak tahu. Allah, karena Allah itu saya pun karena harinya cuma 3 hari lagi juga, tapi harapan saya terlalu besar pada Allah, makanya saya nangis di hadapan menghadap sama Allah itu, ya Allah, bisakah Engkau hadirkan mereka? Kalau mereka tidak hadir, bukan berarti saya menggerutu terhadap Allah, tapi saya berharap semoga walaupun mereka tidak hadir, tapi doa-doanya itu hadir di saya untuk pernikahan, semoga selamat semuanya. Tapi kalau mereka bisa hadir, itulah yang paling terbahagia. Harapan dan keinginan maksud saya begitu. Baik Bang Rahmat, kita geser pertanyaan ini berikutnya dengan Bang Ilham. Gimana Bang Ilham, penanggapan Bang Ilham ataupun pertanyaan dengan ini, apa kesannya, ya apa mungkin motivasi untuk Bang Rahmat untuk kedepannya? Ini buat Bang Rahmat, gimana target untuk kedepannya? Target untuk kedepannya untuk mendalami jamaah tabligh ini, apakah akan meningkatkan pengorbanan? Ini ya, saya jawab juga di sini. Ini baru pertama kali gue buka dan tidak ada satu orang pun followers gue, subscriber gue yang tahu ini gue ceritain. Sebenarnya gue ini udah kenal jamaah yang di sini nih. Untuk meninggalkan masjid ini pun malam ini tuh rasanya berat, hati saya berat. Tapi saya ini pengen kalau bisa saya itu jangankan 3 hari, 4 hari, 4 bulan ini semua. Seumur hidup saya maunya. Tapi kembali lagi Allah kuasa, makhluk tak kuasa, apalah daya. Saya punya satu penyakit yang nggak bisa untuk dibicarakan dan saya harus berobat terus ke rumah sakit setiap bulan. Jadi berat rasanya untuk bisa 4 bulan, 6 bulan itu berat sekali. Tapi kalau niat itu selalu ada. Ya, semoga saya bisa menjaga 3 hari setiap bulannya, itu bagi saya udah bersyukur. Pokoknya 3 hari tiap bulan, 3 hari tiap bulan. Karena kemarin gue udah coba keluar 40 hari ke Kalimantan, itu kalang kabut waktu gue nggak bisa ngambil obat, gimana caranya gue di Kalimantan. Akhirnya gue paksakan balik dengan tidak minum obat. Ya seperti inilah. Ada pertanyaan lagi Bang Ilham buat ya pesan? Selanjutnya Oke. Kita geser pertanyaan ini dengan tunggu dulu bentar ya. Jadi gini ya, kalau kalian mungkin ngeliat gue tuh sehat-sehat, baik-baik aja, keren, masuk semua. Kalian melihat secara pandangan begitu kan? Tapi itulah, kita nggak bisa lihat orang dari casing kan? Nyata-nyatanya ternyata saya itu Allah kasih kelebihan. Saya sakit, sebenarnya saya ini sakit. Tapi kalian selama ini tidak melihat itu kan? Itulah alhamdulillah Allah ternyata bagus ternyata Allah ini sama saya gitu. Maksudnya dia tidak nampakkan kalau saya itu sebenarnya menderita suatu penyakit gitu. Begitu. Tapi ternyata karena dari wajah pun sehat, kegiatan bagus kan. Allah itu memang luar biasa kan. Memang baik Bang Muhammad. Ya, memang Allah itu memang luar biasa. Tidak ada yang luar biasa selain Allah Ta'ala. Baik, pertanyaan sekarang berikutnya saya akan geser kepada
Bang Salahuddin. Gimana Bang Salahuddin, ada pertanyaan dan motivasi Artis ini nih. buat Ini ya adalah buat kedepannya buat Ilham. Abang nih salah satunya sosok. sebelum dia ngomong, gua dulu ngomong ya. Ini adalah salah satu yang bikin saya menangis kemarin, guys, yang bawa saya pergi ke Jaulah. Saya menangis tersentuh dengan doanya. Doanya itu dari hati. Dan tadi dia berceramah, dia di situ saya melihat sosok dia ini adalah sosok yang ibarat kata itu air beriak tanda tak dalam tuh ada daripada di dia. Kalau saya melihat, selama saya kenal dia tuh jarang sekali dia bicara, tapi begitu dia berceramah, tek kena hati saya menangis lagi. Baik Bang Salahuddin, baik Bang Ahmad. Kita langsung saja, tidak panjang lebar, kita langsung kepada Bang Salahuddin. Gimana Bang Salahuddin? Ada pertanyaan yang ataupun motivasi untuk beliau nanti ke depannya gimana? Maksudnya ada pertanyaan? Silakan Bang Salahuddin. 3 hari ni gabung sama jamaah kami ni, apakah ada iktibar atau pelajaran yang diambil dari jamaah kami ni? Banyak. Pertama, kak saya minta 3 macam ya pelajaran apa yang dapat dari jamaah kami selama 3 hari. Lagi-lagi dari dia, kerendahan hati yang dimiliki dia. Tadi saya ngobrol sama dia, adalah yang kami ngobrolin ya. Dengan begitu rendah hatinya anak seumuran seperti ini biasanya dengan kesombongan dan keangkuhan, tapi dia luar biasa, punya sifat rendah hati, tawaduk. Dan saya belajar banyak tentang kerendahan hati yang dimiliki dia. Itu jarang manusia yang punya. Semoga Allah istiqomahkan kerendahan hati. Amin. Itu salah satu pelajaran paling berharga. Rendahan hati yang antum milikin. Dia rendah hati, Bang. Jadi dia itu orang itu biasanya meninggi. Kalau dia bukan, dia tuh menurut saya tuh tinggi tapi merendah seperti padi. Jadi oke, baik. Jawaban yang kedua apa Bang? Daripada pelajaran ini. Pelajarannya lagi. Itu kan yang pertama. Yang kedua, yang jawaban daripada Abang Salahuddin. Apa itu tanya lu, Bang? Ada ke 3 hari ini ada kedapat iktibar pelajaran dari 3 hari ini. Oh ya, tadi merendah hati. Dari ustadz sholat, Ya, baca Quran. Pelajaran yang paling utama yang saya lihat lagi adalah kita tidak boleh memandang orang lain itu sebelah mata. Jadi kita jangan merasa diri paling mulia dengan banyak sholatnya, dengan banyak ibadahnya, dengan banyak semuanya. Jujur, pada saat saya tertidur, saya tuh memperhatikan mereka semuanya. Saya pura-pura tidur, bangun lagi. Kok ini ada lagi yang berdiri sholat? Ini serius ya, gue nggak sebutkan nama biar gak dia. Tapi gue bangun tidur, ini ada lagi yang berdiri sholat. Dari jam 10, 11, 12 sampai pagi itu 24 jam tuh tak ada satu orang pun yang ibaratnya hening gitu, suasana nggak ada. Ada aja ibadah, seolah-olah 1 kali 24 jam itu tuh hanya untuk ibadah. Itu di masjid itu dilakukan tuh untuk ibadah gitu. Memang tempat ibadah, cuman setelah yang ini sholat kayak patung, tidur lagi lah, barangkali nanti ada yang nggak sholat nih. Gue perhatiin itu kan, terus bangun sebelah lagi, nanti baru bangun sebentar ada lagi yang sholat, tidur, bangun lagi, ada lagi yang sholat. Sholat itu nggak putus-putus antara si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, semuanya itu. Dan nanti pas mau masuk subuh udah baca Quran, mau asar udah baca Quran. Jadi gue ngerasa di sini itu bener-bener memang di sini tempat belajar layak sekali untuk belajar di jemaah yang rombongan orang abang ini. Layak sekali untuk pokoknya layak untuk diikutin. Kalau misalnya orang abang kemana-mana gitu, ikut aja gue, karena gue dapat ilmu banyak di sini gitu. Baik, Bang Rahmat. Ada lagi pertanyaan buat Bang Rahmat nih? insyaallah. Boleh. Baik. Oleh kita akan bergeser lanjut kepada abang kita itu Bang Suhaimi. Ada Bang pertanyaan, mungkin ada satu kata buat Bang Rahmat nih untuk kedepannya. Soalnya kita nih udah semakin larut malam, ya kan, kemungkinan kita pun untuk persiapan untuk amal ibadah, untuk persiapan ya amalan ya masing-masing. Ini Bang Suhaimi, silakan ada pertanyaan ataupun buat kata-kata pesan buat Bang Rahmat sebelum Bang Rahmat ini meninggalkan kita. Silakan. Gimana? Baik, Mas Suhaimi.
ada satu kata buat Bang Rahmat. Lama-lama, dia sedih Bang Rahmat. Habis ya. Ini Abang istiqomah belum dapat. Amin. Kalau saya sama Suhaim ini sebenarnya saya pengen nangis. Bukan pengen nangis, memang nangis lah, karena banyak dosa saya sama dia. Dosa yang memang saya sengaja, bukan tidak disengaja, tapi saya sengaja, saya bikin dia sakit hati. Saya bikin dia tersinggung. Saya bikin dia bernaik darah. Saya bikin dia beremosi. Banyak cara saya lakukan. Itulah dosa yang saya miliki sama dia ini. Dosa itu kan ada kata orang itu kalau sama Allah kita bisa minta ampun. Tapi kalau sama manusia kita harus minta maaf sama manusianya. Makanya saya selalu bilang maafkan saya, maaf saya. Karena saya selalu membuat dia apa? Merasa sebenarnya jujur aja sebagai manusia yang punya hati. Mungkin ini banyak sakit hati dan tersinggungnya sama saya mungkin. Karena cara saya itu terlalu over, terlalu ekstrim bertanya dan selalu sementara saya baru kenal sama dia kan, langsung kamu kok gini, walaupun sebenarnya tujuan gue baik dan keinginan gue tuh baik untuk manfaat dia, tapi itu sebenarnya tidak boleh dilakukan apalagi dengan orang yang baru pertama kali kita kenal ya Bang ya. Tapi itulah karena saya ini menganggap saudara tadi, saya kalau menganggap orang saudara langsung plok gitu. Kalau saya anggap saudara saya begitu. Jadi kadang-kadang banyaklah tutur sapa saya ini yang bikin dia tidak. Mungkin saya berani mengatakan ke dia yang begini, tapi nggak berani ke abang ini, nggak berani ke abang ini, nggak berani ke ini, nggak berani ke ini. Mungkin saya bisa berbicara sama dia ini yang macam-macam, yang bagus-bagus, yang jelek-jelek, tapi untuk ke mereka mungkin saya bisa bilang bagus, karena saya itu memang agak menjaga. Saya nggak mau kayak mana ya, nggak mau tersinggung sahabat yang ini, sahabat ini. Karena hati orang itu beda-beda, dan karena di sini saya melihat dia itu hatinya juga berbeda. Tapi kenapa saya udah tahu hati orang itu berbeda masih aja lagi nanya yang aneh-aneh. Itu saya merasa banyak dosa sama dia, banyak salah sama dia. Maafkan saya ya. Oke, Bang Rahmat. Jadi pertanyaan masih banyak waktu tanya aja lah ini biar banyak ini duit kita di internet. Nah, masih baru 27 menit biar banyak ini kita. Jadi oke Bang Rahmat. Pertanyaan terakhir, kemungkinan untuk saya ini pesan-pesan buat Suhaimi ini Bang Rahmat, apa yang untuk kedepannya? Guru sabar. Duduk sini, berdiri. Di sini. Duduk sini. Misal lihat di kota Pontianak, kalaupun orang teman-teman Pontianak kenal dengan muka seperti ini. Kenal nggak? Nah, ini. Oke. Sekarang udah mengakhiri video kayaknya, tapi gue belum mau mengakhiri video karena masih 27 menit, bentar lagi aja lah. Sekarang konten gue aja yang prospek lu lah, karena lu pada nggak bisa prospek gue yang prospek lu. Sini lu, sini, duduk lu, sini duduk, sini duduk, gue yang prospek, duduk situ. Nah, ayo di sini, gue yang prospek lu sini. Halo guys, jadi sekarang gue nggak terima kenyataan nih, karena dia prospek gue, sebenarnya gue nggak prospek mereka. Sini bang. Kita mau kenalan dulu satu. Gantian posisinya. Oke. Kita mau kenalan satu persatu ya. Mulai dari ini kita cerita sharing pengalaman. Ada. Okay. Kenapa masuk jamaah tabligh? Itu muka dia nggak kenapa? Abang di sini bang, dekat dia bang. Biar cantik nampak dekat dia. Ya. Kenapa masuk jamaah tabligh? Karena ada sesuatu hal yang tak pernah saya dapat, tapi saya dapat di jamaah tabligh. Dan satu lagi, buat orang Tanjung Perai tunggu saya datang. Saya akan lamar. Tanjung Perai itu di mana Bang? Itu daerah pulau. Pulau mana tuh? Alhamdulillah. Di mana? Biar penonton bisa lihat. Insyaallah. Oke. Jadi hal yang tak pernah saya dapat ikut jamaah tabligh ini. Dulu waktu saya sama ikut Pekalan Dunia, cari duit tanah sini, pontang panting kerja dari pagi siang sampai malam, cuma segitu aja. Tapi akhirnya saya ikut jamaah tabligh ini, Allah ubah kehidupan saya. Segala sesuatunya dimudahkan Allah. Dan salah satunya yang lebih utama lagi, orang yang mengamalkan agama sunnah pasti dia dimuliakan Allah. Insya Allah.
kalau abang, kenapa abang mau ikut jamaah tabligh? Karena abang ini adalah salah satu bayan hidayah di grup ini, saudara. Kenapa abang mau ikut jamaah tabligh? Alasan simpelnya aja supaya orang-orang di luaran itu mau gitu ikut. Baik. Merasakan. Nah. Motivasi saya untuk ikut pergerakan dari jamaah tabligh ini, yang pertama bagi saya, gimana saya bisa buat jadi asbab hidayah kepada orang-orang lain. Jadi motivasi juga buat saya, ketika saya mengikuti dari pergerakan jamaah ini, kiranya saya, mereka ini adalah jamaah seperti malaikat yang tidak ada putus ibadah. Ternyata mereka ini ternyata orang-orang dulunya orang cinta dunia. Ya, ternyata begitu udah mengikuti dari pergerakan jamaah ini, ternyata orang ini yang dulu cinta dunia bisa cinta agama. Jadi menurut saya, kepada yang melihat ataupun menonton daripada channel ini, dunia ini adalah sementara, akhirat selamat. Oke. Nah guys, kali ini tiga-tiganya ini benar-benar gua mau hajar mereka nih, karena tiga-tiganya ini luar biasa nih. Terutamanya abang yang di sini nih. Gua nggak. Iya, nanti dia kena juga tuh. Nah, ini dari dia dulu nanti baru abang. Iya, tapi abang siapkan nih. Ini guys, ini abang ini walaupun dia seperti ini, gue penasaran seperti apa abang ini kalau misalnya dia ini ya. Bayannya bang ya, itu ini lagi lebih-lebih. Saya tak pernah lihat bayan, tak pernah lihat dia bayan. Ini siapa? Suhaimi. Penasaran juga saya pengen lihat Suhaimi bayan. Kalau bayan dia gini kan, nah, kita mau nanya, nggak usah ke situ dulu lah, sini dulu lah. Nanti kalau dia di situ, soalnya dia apa namanya, langsung jawabnya langsung menjawab aja. Jadi dia mikir lah apa dia pertanyaannya apa di ujung lah, keliling tuh betul pertanyaannya. Woi, kayaknya bang ini kayaknya dioper ke sini. Lu di sini tetap ya. Oke. Gue nanya Mas Suhaimi. Jangan pilih pertanyaan. Satu pertanyaannya Mas ya. Enggak, ada dua orang nih. Gue mau nanya sama lu berdua sini tadi. Ini mereka berdua, apa yang kalian tidak suka dari saya? Jangan yang suka, tapi kalau tidak suka langsung aja bilang. Yang kalian tidak suka dari saya. Lu berdua, apa yang lu nggak suka dari gua? Langsung bilang. Abang apa? Memang Allah beri satu kelebihan buat abang ini. Yang abang tidak suka dari saya. Iya, Allah masih tutup aib abang ya, di mata saya. Yang abang nggak suka? Jadi kesimpulannya Belum dapat? Belum ada dapat. Allahu Akbar. Nanti kalau udah 4 bulan baru dapat ya. Insyaallah. Oke, ini mereka tidak ada itu. Sekarang kita lanjutkan ke Suhaimi. Kembali lagi. Nah, kalau yang saya tidak suka dari mereka ini adalah, gue jujur ya. Ya, boleh. Boleh. Lebih baik. Jangan sakit hati ya. Yang nggak gue suka dari mereka adalah mereka itu terlalu cepat di sini. Terlalu cepat mereka. Coba mereka 1 bulan di sini kan. Itulah yang saya nggak suka. Itu yang nggak saya suka dari mereka semua ini. Yang saya nggak suka itu dari mereka ini terlalu cepat. Kenapa baru sekarang saya jumpa gitu? Kenapa baru sekarang saya jumpa? Kenapa nggak dari kemarin? Nah sekarang lanjut ke Bang Suhaimi. Ayo sini bang, dulu bang. Next nanti. Bang. Biasanya saya itu borak pak. Nah jadi Bang, kalau yang abang yang satu ini Suhaimi ini jujur. Jujur ya Bang Suhaimi. Bang Salahuddin ini. Ganti nama saya. Dia tadi saya salah ngomong air beriak tanda tak dalam, tapi kalau dia ini adalah diam-diam menghanyutkan. Dia ketika dia berceramah dengan tek, tapi ketika dia duduk aja ya merokok. Tapi ketika dia bersabda di depan itu, yang mau saya tanyakan adalah apa sih bang yang amalan apa yang antum membuat sehingga bisa membuat hati tiap-tiap orang, terutama saya sendiri itu bisa menjadi kayak macam kayak mana ya, langsung
Jatuh cinta. Bukan jatuh cinta, tapi sakit hati gitu dengar ceramah dia itu. Allah. Jadi nangis gitu, merasa berdosa sendiri saya dengan Allah gitu. Tepat. Buat sasaran. Kayak mana namanya tuh? Apakah itu memang apa rahasianya bang? Bisa buat abang seperti itu? Bisa membuat saya tuh menjadi sadar dengan dia ceramah tadi bang, saya sadar dosa saya sebenarnya simple sih sebenarnya, cuman jadi teringat-ingat dosa wak di buat dia bang. Iya. Teringat apa bang rasanya bang? Pertama itu semua itu datangnya dari Allah. Pertama tuh. Yang kedua, Nanti dia masih mau tanya lagi, jangan pergi dulu. masalahnya main hati kan. Hati-hati main hati. Kenapa kemarin waktu keluar ke sana pas doa gini itu pun saya juga bisa juga nangis, itu kan dahsyat sekali bang ya, padahal dia hanya doa gini loh. Ya Allah, ya hanya kayak gitu aja padahal bang kemarin bang. Cuman ya Allah, cuman hanya gitu aja tapi bisa gue nangis ya lebih. Iya. Kenapa tuh bang? Iya, karena pakai hati. Segala sesuatu yang pakai hati maka sampai ke kaki. Jadi kesimpulannya main hati harus hati-hati, maka sampailah ke hati. Kalau tak pakai hati maka masuk telinga kanan, keluarnya sebelah kiri. Jatuhnya sakit hati. Jujur jatuhnya sakit hati. Boleh bang cerita sedikit bang tentang kehidupan di masa lalu bang, kenapa bang mau jadi ini jadi jamaah tabligh, kenapa? Dulunya bang tuh apa sih? Ya, dulunya saya orang pak. Dulu kami ya sama orang ahli dunia. Jadi pas semenjak ikut jamaah tabligh ini, di situ kita tahu bahwa dunia ini sebenarnya hanyalah keperluan, tapi yang sebenarnya akhirat adalah tujuan. Ada kejadian apa yang membuat anda itu begitu ditegur Tuhan? Apakah ditabrak mobil sampai ambil lu tuh mau tobat ikut begini? Apa lu tuh dipancung orang dulu tapi telinganya aja yang putus? Ada kejadian apa sampai lu bisa mau bertobat, berubah drastis ke jalan ini gitu? Karena waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala kasih saya cobaan. Diputusin pacar kah? Ya, Apa? itu halo kacang itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kasih saya cobaan di mana saya ini ingat tak sama dia saat itu. Di saat saya ini benar-benar tak ada siapa-siapa dah. Sorry, nggak punya waktu lagi? Bukan. Tak ada yang dah suka sama saya dah. Bahkan waktu itu nak negur pun kawan-kawan udah gimana dah. Saya tidur di tepi jalan pun tak ditegur. Dia pernah juga senasib sama tidur kita, di Pak. tepi jalan. Jangankan negur, habis nengok ya buang muka. Di situlah saya baru ditengok sama jamaah sedang jola. Pas jamaah sedang jola tu pas saya belum makan sama sekali. Di situ saya diajak makan pertama. Lepas diajak makan, saya diajak untuk ikut. Saya ikut. Dan yang bikin saya terkesan dan saya bikin ikut jamaah ni karena apa? Karena jamaah inilah tak ada tempat lain dan tak ada gerbong lain selain inilah gerbong satu-satunya yang cepat untuk masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada jalan lain lagi. Insyaallah. Jadi abang sudah terhitung sudah berapa lama ikut jemaah? Kurang lebih sama kayak beliau. Berapa tahun abang? 6 tahun. Sebenarnya mereka ini tahun guys. pantas sudah jos pantas lah. Kalau saya lihat mereka udah ada istilahnya jos ya kan kalau di ini ya. Kalau di jos. Oke, pertanyaan lagi itu abang bang. Boleh lah bang bagi resep supaya kita itu disenangin kawan-kawan. Nampaknya di sini kawan-kawan semuanya senang sama bang. Saudara-saudara mulai dari Pak Ustadz, saya lihat nih, saya memperhatikan tuh Pak Amir, ini saya lihat abang ini. Saya melihat semua kawan-kawan itu senang sama. Apa resepnya bang? Apa resepnya? Ya banyak-banyak ya. Banyak-banyak sambung hati ya. Ini main hati lagi nih, bab hati. Saya ini pengamat. Beda sukanya orang pada abang dengan suka orang pada dia. Kalau sukanya orang pada dia nih suka untuk hiburan gitu. Tahu ya? Ini Mana orangnya? Hiburan gitu. Jadi kalau nggak ada dia tuh kayaknya suasana mati ya. Gitu. Apa resepnya bang? Apa resepnya? Ya.
Ya itu tadi. Ada amalan-amalan khusus nggak bang yang boleh dibagikan kita bang, yang bisa kita istiqomahkan bang? Ya, itu Islam nih. Apa? Ada amalan. Yang bisa kita istiqomahkan apa bang? Iya. Jadi amalannya adalah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah Maha Rahman dan Maha Rohim. Jadi apabila kita zikirkan Rahman dan Rohim dengan niat yang ikhlas, semata-mata minta kasih sayang kepada Allah, maka seluruh makhluknya akan sayang kepada kita. Cintai Allah maka seluruh penduduk langit dan bumi akan Seluruhnya. mencintaimu. Woi. Apabila Allah sudah sayang sama sebuah hamba, maka seluruh makhluknya pun akan menyayangi Dapat hambanya. lagi saya ilmu guys. Nah, oke. Sekarang kita boleh ke abang ini. Abang sengaja gue lama-lamain supaya itu ini Suemi dikasih nama Suemi. Suemi, mohon maaf bang, abang minta maaf sama abang. Kenapa lu nangis? Satu. Iya. Gue mau nanya sama lu Suemi. Ya, yang lu nggak suka dari gua apa? Yang lu nggak suka dari gua apa? Peninggalan gua itu. Yang lu nggak suka dari gua apa? Enggak ada. Lu nggak sakit hati gua ngeprospek lu kayak gitu? Gua kayak ngerosting lu nggak sakit hati? Bang, aku ngerosting kemarin tuh abis-abisan loh roasting dia kemarin. Tapi dengan bahasa yang lembut tapi tetap aja roasting gitu loh ya. Ya kan? Iya. Nah, nggak sakit hati sama bang. Terus sampai sekarang dirimu kalau kamu nggak sakit hati nggak ada kepikiran dengan omongan abang sama sekali. Habis apa? Kira-kira nih kalau misalnya sekarang ada cewek yang mau ngajak nikah si Suemi mau nggak? Mau. Doain Bang Amin bang. Amin. Semoga Suemi jodoh. Kriteria cewek yang Suemi gimana? Kriteria cewek Suemi gimana? Kriteria. Suka main voli. Hah? Terus tinggi. Kurus tinggi. Terus? Yes. Wah ini baik-baik noni ya Leo nih. Hobinya voli. Iya. Rumahnya depan lapangan voli ya? Wah bahaya nggak upuri. Oke. Sekarang kalau bang Suemi makanan kesukaannya apa? Aduh, main. Lalu makanan kesukaannya apa? Indomie. Boleh tunaikan ini. Kita tunaikan lagi nanti abang beliin mau berapa biji Indomie? Oh, iya. Nanti abang beliin berapa maunya? Hah? Berapa biji maunya? Bilang aja. 1 dos. Hah? Makanannya bisa Indomie kan? Mau berapa biji? Bilang aja. 2 dos. Nah, 3 dos. Dia biasa makan Indomie misal ini isi 2 bungkus. Oh 2 bungkus. Berarti semua 4 bungkus berarti. Kalau 3 dos saja bang mau beli kan apalagi cuma 2 bungkus ya kan? aduh. Bukannya sok kaya guys. Jadi ini memang kalau untuk yang satu ini spesial. Ibaratnya mie spesial. Oke. Jadi Suhaimi rencananya mau ke mana lagi siap dari sini? Ada mau keluar negeri nggak? Oke. Kemana tuh? Ke Thailand. Mau nyapu. Oke lah guys, thank you. Sekarang abang boleh duduk sini bang. Ini pertanyaan yang paling super duper. Sekarang langsung bertiga. Ini langsung bertiga. Soalnya satu persatu. Kalau abang ini nggak mampu jawab bisa bantu abang ini. Kalau abang ini bisa bantu. Ini pertanyaan yang berbobot loh ini. Jawabannya ini enggak berbobot nih. Enggak, pasti berbobot. Insya Allah. Suhaimi agak sini ke Suhaimi. Ya, bang. Kalau dari pandangan mata saya pribadi ya jujur. Beliau adalah sosok pemimpin di tempat ini. Dari pandangan mata saya pribadi walaupun di sini tuh ada namanya Amir pemimpin bisa. Tapi kalau dari kacamata saya tuh abang tuh yang memimpin orang-orang apa namanya bang kita itu Sahabat. Penuh dengan wibawa, penuh dengan karisma, penuh dengan apa lagi namanya bang? Karena Ini jawab ini ada asap boleh. jadi saya mau bertanya sama abang nih bang. Karena menurut saya abang itu punya apa ya namanya ilmu yang luas menurut saya nih. Karena abang ini juga sama seperti si itu tadi siapa namanya?
Tapi masih lebih ke abang ini karena abang ini dia benar-benar nggak bicara sama sekali. Menurut saya. Dia hanya bicara itu hanya yang gitu aja bang. Kalau kayak kita kan bercanda-canda kan. Kita kalau abang ini tuh dia lebih kayak semacam kalau nggak penting-penting kali dia nggak mau ngomong. Nah, jadi saya mau bertanya nih sama bang, mau sharing. Sebenarnya jamaah tabligh itu apa sih bang? Biar orang di luar sana tahu apa sebenarnya jamaah tabligh ini. Jamaah tabligh ini kalau untuk menurut saya Management. jamaah yang untuk menyelamatkan umat seluruh alam. Kenapa bisa begitu? Karena jamaah ini bukan disebut jamaah tabligh, tapi ini jamaah yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang bisa merubah bagaimana orang-orang yang jahil bisa jadi untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang-orang yang masa lalunya hanya berharap kepada makhluk, tapi dengan jamaah inilah dia bisa berharap kepada Allah. Segala sesuatunya ni, maka ni dengan udah masuknya dengan jamaah ini, maka dia ni tahu siapa yang memberi masalah sebenarnya. Maka dia pun tahu untuk penyelesaian masalahnya. Menurut saya. Oke bang, kan di jamaah tabligh itu ada keluar 3 hari, 4 hari, 40 hari, 4 bulan, bahkan sekarang katanya ada yang 6 bulan kan. Apakah itu wajib dilakukan? Itu hanya sekedar metode bagaimana kita ni untuk melatih iman kita. Kalau dakwah ni perintahnya wajib. Dakwah ni tidak mesti kita ni Bisa tiap hari ya? setiap hari kita bisa berdakwah dengan tetangga kita, kerabat kita yang ada. Tapi apakah kita mampu untuk tiap hari melakukannya? Tapi adanya metode ini, maka kita ni latihanlah dengan 3 hari, dengan 40 hari, dengan 4 bulan, dengan 6 bulan. Ini masing-masing masa ini adanya, masing-masing ini adanya terbiasa sendiri, tahap-tahap. Macam untuk pribadi saya, bagaimana 3 hari ini kita ini bisa menjaga solat di mana ajan dikumandangkan. Ini abang ini nggak apa-apa boleh bantu jawab kalau misalnya abangnya agak apa ya. Ini soalnya bertanya supaya kita tahu lebih paham lagi tentang jamaah tabligh ini. Ini ya bang kan, kalau jamaah tabligh itu tuh yang saya dengar, yang saya ketahui itu ada yang keluar yang namanya meninggalkan anak dan istri. Meninggal anak dan istri sementara dia pergi sampai berbulan-bulan. Itu gimana itu bang hukumnya bang? Apakah itu tidak menyakiti hati wanita ditinggalkan sampai begitu lama, sampai 4 bulan, sampai 6 bulan? Apakah bagaimana nafkah lahirnya, nafkah batinnya, gimana itu bang? Kalau ini sebenarnya bab ini bab yang udah punya istri untuk menjelaskannya. Tapi kalau macam kita yang masih belum punya istri ini susah, takut salah penyampaian. Oh iya. Nanti saya akan cari salah satu informasi dari orang yang udah itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya bang. Ketika abang keluar seperti ini ya, keluar jauh-jauh macam begini nih, itu dana yang abang dapatkan itu dari mana? Uang yang abang dapatkan untuk keluar itu dari mana? Apakah itu ada ditanggung oleh pemerintah, ditanggung oleh Bapak Camat, Pak Gubernur, atau ditanggung oleh orang-orang sekitar, atau itu memang dana yang memang abang mencanangkan sendiri untuk pergi keluar? Dana itu dari mana dapatnya? Abang kan keluar nih. Nah, itu dari mana dapat dana itu? Dari apakah memang disediakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membantu abang berangkat? Atau memang dana itu memang dana gua sendiri loh ini. Gua memang mau beribadah, jadi gua apapun yang terjadi gua harus bisa. Ya gua cari sendiri. Gimana bang? Bisa nggak bagi hasilnya? Jadi kalau untuk masalah perkara dana ini, kalau untuk jamaah semua yang bergerak ini, itu adalah dana pribadi. Tidak ada dari sumbangan, dari bantuan dari segala pihak. Tapi bagaimana kita ini melaksanakan perintah Allah, yaitu keluarkanlah hartamu, dirimu, waktumu untuk fisabilillah, mengikuti Allah dan Rasulnya. Perintah Allah ini dana. Maka harta yang sesungguhnya ini bukan harta yang kita pakai untuk perkara dunia yang lain, tapi bagaimana harta yang sesungguhnya kita bawa ni, harta yang kita pakai untuk agama. Dan itu hartanya yang tak bakalan habis selama-lamanya.
Jadi mau sampai kapan ini abang berdakwah seperti ini, orang-orang abang ini? Mau sampai Sampai kapan? mati. Sampai mati. Sampai mati. Jawabannya ya seperti itulah. Sampai mati. Kalau begitu berarti nggak menutup kemungkinan abang-abang ini bisa aja mati di Bangladesh, mati di Eropa, mati di Ya, Riau. itulah yang kami harapkan. Kenapa? Jadi, Kenapa mati. abang berharap matinya? Iya, biar orang di luar tahu tuh. Kenapa? Sejauh mana kita tempat lahir kita yang kita dilahirkan oleh ibu rahim kita, Hah? ibu kandung kita, dan sejauh mana meninggalnya kita, dan sejauh itu juga Allah akan ukur nanti di surga kita Allah Ta'ala. Jadi mulianya seseorang yang meninggal di suatu kota atau satu negeri atau di satu kampung, sejauh mana itu mulia ya Allah. Dan yang tidak mulianya itu apabila dia mati di kampungnya sendiri. Oke. Ini kita sharing-sharing santai ya Bang ya. Abang jawab-jawab aja pertanyaan saya karena saya orang awam, nggak ngerti. Ya, siapa tahu dengan saya bertanya gini orang di luar sana nggak tahu juga jadi tahu. Sebenarnya jamaah tabligh ini asalnya dari mana Bang? Apakah di Indonesia, apakah dari Arab, apakah dari Eropa, apakah dari Amerika, Prancis dan sebagainya. Sebenarnya asal muasal cikal bakal jamaah tabligh ini itu tuh siapa yang mendirikan pertama kali, dari mana, dan kok bisa sampai sebesar ini, sampai seluruh dunia goncang dia bikin jamaah tabligh. Ini mungkin tidak semuanya yang kami sampaikan ini, mungkin ada yang lebih paham lagi. Nah, kalau yang kami paham, yang kami sering dengar, pertama kali pendiri dakwah ini adalah Maulana Ilyas Rahmatullah Alaih. Itu orang mana tuh? Orang India, Iya. Baywut. Di India tuh, tapi ada tempat tuh, satu kampung namanya Baywut. Maywat. Jadi Maulana Ilyas ini adalah sanadnya keturunan dari Abu Bakar. Jadi Maulana Ilyas ini keturunan Abu Bakar. Keturunannya Abu Bakar. Jadi ketika dia dulu ini melihat kejahilan di sana tuh, maka dia pun ada pikir bagaimana pikir orang ini bisa untuk taat pada Allah. Maka dia pun sistem mengajak orang kali ini. Kalau dulu dia tuh mengajak orang tuh dikasih dia duit supaya bisa ngikut dia ke masjid. Terus Mengikut ke masjid, tapi setelah selesainya tadi ngikut nih, maka orang tuh balik jahil lagi. Maka sampai diceritakan tuh, maka hartanya pun sampai habis. Jadi sampai istrinya terakhir nih mengeluarkan harta ini cincin atau emas lah, anting-anting pokok sejenis emas untuk dipakai untuk harta terakhir. Maka sebelum dia buat itu tuh, maka dia mimpi ketemu Rasulullah. Jadi Maulana Ilyas ini bermimpi berjumpa Rasulullah. Mungkin dia udah sering mimpi, tapi mungkin Rasulullah hari itu baru mau ngasih dia tarbiyah. Maka ikutlah seperti apa yang aku kerjakan. Maka itulah harta terakhirnya. Harta terakhir bagaimana Siti Khadijah, orang yang kaya. Kalau Maulana Ilyas yang mendirikan, lalu siapa Maulana Sa'ad itu? Itu cucu-cucunya. Maulana Sa'ad itu cucunya. Karena yang terkenal tuh kayaknya Maulana Sa'ad kayak yang sibuk dengar gitu. Jadi Maulana Sa'ad itu cucunya Dari Maulana Ilyas. cucu dari Maulana Ilyas. Oh, berarti Maulana itu ya. yang itu yang Kandahlawi itu siapa itu? Dia Bang. Yang Kandahlawi itu siapa itu? Itu salah satu itu marganya, salah satu ujung-ujungnya banyak. Kalau untuk kalau kita nih di sini kan, kalau Indonesia ini ustad, ulama dibilang ustad. Kalau sana kan Maulana Ilyas atau Maulana Sa'ad. Ini salah satu memang keturunan mereka nih, memang keturunan orang ilmu. Orang keturunan Abu Bakar yang tinggal di India. Iya. Berarti pusatnya di India dong ini apa jamaah tabligh ini? Iya. Pusatnya di India Iya, tapi pusat- menyebar ke seluruh dunia. Ya, India ini maksudnya kita datang haji ke India bukanlah untuk salah satu untuk naik haji, bukan, tapi untuk belajar dakwah. Haji kita tetap memang harus di Mekah Madinah, tapi untuk belajar dakwah untuk seluruh dunia, Bentar lagi Bang. yaitulah
gimana kita harus belajar kepada orang yang awal. Gimana kita bisa dakwanya seperti Rasulullah. Bukannya di Mekah Madinah nggak ada, tapi kalau untuk saat ini ya kemungkinan ya tipis, ya kan? Karena Oke. Berarti kan pusatnya di India. Iya. Kalau di Indonesia ini di mana pusatnya, Bang? Di mana aja pusatnya kalau di Indonesia? Kalau titik-titiknya dari pusat daripada Indonesia, yaitu salah satu markas terbesar yaitu di Jakarta. Jakarta salah satunya Masjid Kebon Jeruk di Jalan Ayamuruk. Nah, dari Kebon Jeruk itu nanti setiap provinsi ada lagi. Apanya namanya? Apa namanya? Nanti ada markas salah satu pembantu juga, itu namanya. Setiap provinsi itu ada. Setiap ada. Ya, yang diketahui kami kalau di sana, ya kalau di Jawa Barat, namanya salah satu juga Bandung Selatan. Dan juga kayak di Batam kayak di Baitur Rahman. Baitur Rahman. Kalau di Pontianak Istiqomah gitu. Istiqomah. Dan terus kalau untuk di Jawa Timur itu adalah Antiporo. Kalau untuk di Medan itu ada lagi, biasanya dia pindah masjidnya, kadang nggak tetap juga. Intinya ya kan? setiap provinsi itu ada ya. Ada kan? setiap markas makanya. Jadi Bang, ya jadi sebenarnya tahun berapa awal mulanya kira-kira Jamaah Tabligh ini berdiri? Kira-kira tahun berapa atau abad berapa sebenarnya Jamaah Tabligh ini mulai berdiri? Di Bisa Indonesia, di dunia ya. di dunia nih. Itu sejauh itu kami belum sampai situ. Oke. Kalau di negara kita? Negara kita ya. Kalau untuk ya dunia ini kurang lebih hampir sudah 1 abad lah, 1 abad. 90 lebih. Hampir 1 abad bawahnya. Kalau untuk Indonesia juga kami belum tahu. Yang jelasnya pertama kali yang diturun di Indonesia itu bukan di Jakarta, tapi di Medan. Pertama kali yang diturun. Jadi orang Indonesia datangnya di Medan. Karena salah satu ya Sulawesi ya. Medan, Sumatera Utara salah satunya orangnya banyaknya orang yang keras, sehingga orang Indianya datangnya ke Sumatera, sehingga dapatlah orang Jakarta, orang dari Jawa, Kalimantan. Oke Bang, karena kita udah 1 jam lebih ngobrol-ngobrol, sekarang ini kita mau nanya yang masalah agak ke pribadi ya guys. Kan udah tahu semua Jamaah Tabligh ini dari mana, dari siapa pendirinya. Sekarang kita nanya nih, abang-abang yang udah dekat sama agama nih ya, menurut saya udah hijrah, udah dekat dalam keseharian. Abang tuh Bang dalam keseharian gitu tuh. Dalam keseharian abang nih Bang, boleh lah Bang bagi-bagi Bang. Kira-kira kalau saya sendiri biar bisa mendapatkan itu, meniru gitu. Satu amal yang paling abang istiqomah kan dari abang dulu apa Bang? Ini bukan untuk ria, sekali lagi bukan ria, tapi untuk kita tuh mengajak. Kalau orang meniru berarti kita dapat pahala juga kan Bang? Kalau abang apa Bang? Zikir Pagi petang. Seperti apa bunyinya itu Bang? Banyak zikirnya, tapi yang saya yang diarahkan oleh kawan-kawan dari ulama-ulama itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kalau abang amalan istiqomahnya zikir pagi petang. Bang apa tadi namanya Bang? Ilham. Bang Ilham. Kalau kalian mengamalkan zikir pagi petang yang seperti abang ini, nanti kalian bisa dapat aura seperti abang ini. Abang ini auranya wibawanya penuh berwibawa Bang. Wibawa, pokoknya wibawa lah. Wibawanya itu jadi orang kalau mau macam-macam sama dia itu berpikir 2 kali, karena itu menurut pengalaman saya dari semua orang yang banyak di sini itu yang saya agak takut ini. Bukan takut sih sebenarnya, tapi gimana ya? Bukan takut saya tuh nggak ada takut sama orang, tapi saya tuh sangat segan. Kalau sama ini enak masuknya, sama ini enak masuknya, sama ini enak masuk. Tapi sama Bang ini emang agak berbeda auranya guys. Gua harus jaga-jaga, bener-bener menjaga sekali. Tapi setelah gua udah masuk, setelahnya tahu semuanya ini, bisa ternyata. Bisa kok diajak ngobrol. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim. Gua ngobrol deh. Ternyata bisa, baik kok ternyata. Tapi kalau orang yang nggak tahu dan orang yang nggak kenal, orang tuh sama dia itu mikir 2 kali untuk mau berbicara. Bang. Kalau orang nggak kenal ya, ini baru kita kenal. Mikir 2 kali orang untuk mau berbicara sama Bang. Karena ya itu tadi wibawanya itu seperti brimob polisi gitu. Iya, kayak polisi lah kan. Jadi malas ngomongnya gitu.
itu orang kan punya apa sendiri kan. Nah, lalu abang apa bang anak-anak sih? Itu saran buat saya, jaga ya buat yang nonton ataupun yang buat juga kita ini jaga sholat malam. Oh, jaga sholat malam tahajud. Jaga Walaupun 2 rakaat 1 witir. Iya betul, karena sholat malam ini rasa nikmat kalau kita lagi sholat, apalagi kalau lagi orangnya lagi udah pada tidur semua, kita sholat malam walaupun ya hanya 2 rakaat, ya kan, 1 witir ataupun 4 rakaat, sebaiknya semampu lah, ya kan. Nah, ada tersendiri nikmat tersendiri, bahkan kalau kita ibadah nanti dulu bang ya, sabar bang ya. Sehingga kita ada kekuatan untuk ya melanjutkan daripada amal-amalan kita berikutnya. Dan amalan malam pun juga besar juga, 90%. Nah kalau abang sendiri, kalau abang ini Keduanya baca Quran. baca Quran, amal istiqomahnya simpel ya. Kalau ini bang Suhaimi, Amalan yang terbesar, amalan sabar ini. apa amalan bang istiqomah? Amalan saya sabar. Habis itu Gua lama-lama gak sabar ngeliat lu ya. Tadi orang suka poli, lu suka poli juga artinya. Ceweknya kurus, lu sukanya kurus juga. Lu suka Indomie juga. Ini katanya sabar, lu sabar juga. Sebenarnya lu ini ngikutin orang atau bener-bener dari hati lu sih? Hati. Bener ya? sabar. Sabar. Habis itu selawat. Boleh nggak tahu bang, umur abang berapa sih? Umur saya 1. Wih, 1 tahun. Jadi buat cewek cantik di luar sana yang mau sama abang ini boleh daftar. Ya kan? Oke, sekarang kita sini lagi guys. Udah capek kita ngobrol-ngobrol 1 jam bersama. Jadi ngobrol waktunya sini bang. Jadi karena pengalaman sharing-sharing tadi, di samping kami berbicara tadi itu, di samping kami lucu-lucuan, gurau-gurauan, tapi sesungguhnya di situ terdapat banyak juga. Kalau kalian menyimak di akhir-akhir video banyak loh, walaupun sedikit tapi banyak. Kalau kalian mau mengambil dari omongan-omongan mereka, salah satunya itu amalan-amalan istiqomah kayak zikir pagi petang, baca Quran, apalagi bang, sholat malam, itu kan merupakan bagian dari dakwah sebenarnya kan. Kalau sebenarnya kalian ambil yang poin-poin penting itu dan diamalkan, insya Allah bisa diamalkan, sebenarnya itu bagus. Dan sebenarnya itulah tujuan kita, salah satu men-share video ini, supaya mendakwakan agama bang ya, tapi dengan lelucon-lelucon yang berbeda gitu bang ya. Akhirnya saya Rambulia Pujut, Rahmat, Siswoyo, dan ini bang sebenarnya, dan Maulana, dan Ilham. dan tadi ada di belakang kami mengucapkan undur diri. Ini mereka semua jemaah Pontianak Kalimantan Barat, dan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mati sebelum 4 bulan. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allah.